Anda merupakan pimpinan dari suatu perusahaan. Suatu saat, perusahaan tempat Anda bekerja berencana mengadakan bakti sosial pada masyarakat yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Akan tetapi, dalam rapat para pegawai disepakati bahwa sasaran bakti sosial berada di Kampung X yang merupakan daerah padat penduduk. Agar acara tersebut berjalan dengan lancar, maka yang akan Anda perhatikan adalah soal ini terkait dengan kompetensi kerjasama dengan indikator mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Maka jawaban yang tepat sesuai dengan ilustrasi soal tersebut adalah ya C ya, yaitu jenis bantuan dan koordinasi dengan pihak terkait agar acara berlangsung dengan tertib dan taat protokol kesehatan. Jadi, agar segala sesuatunya berjalan dengan lancar, kita pikirkan jenis bantuannya apa sih untuk masyarakat di kampung tersebut, gitu ya. Kemudian kita juga harus memikirkan keberlangsungan acara tersebut yaitu dengan cara koordinasi dengan pihak-pihak berwajib, misalkan polisi atau tokoh masyarakat daerah tersebut. Gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda merupakan karyawan di sebuah perusahaan industri. Di kantor, Anda terkenal memiliki dedikasi yang tinggi dalam bekerja. Suatu hari, Anda tidak sengaja melakukan kesalahan fatal dalam pekerjaan Anda. Kesalahan tersebut merusak sistem dan database perusahaan. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah soal ini terkait dengan kompetensi kerjasama dengan indikator mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Maka jawaban yang tepat sesuai dengan ilustrasi soal tersebut dan indikator yang tepat adalah opsi B, yaitu memanggil ahli IT untuk memperbaiki kerusakan sistem dan database perusahaan tersebut. Karena di sini urgent ya, kalau dilanjutkan malah nanti akan berdampak dengan bocornya data yang dimiliki oleh perusahaan kita. Opsi D mendapatkan poin 3, C 2, dan yang paling rendah di sini adalah opsi A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Kota S yang Anda ikuti sedang mengadakan pemilihan ketua umum. Pada mulanya ada sekitar 5 calon yang digadang-gadang akan mencalonkan diri sebagai ketua umum. Namun, lambat laun 3 orang diantaranya mundur secara perlahan dengan berbagai alasan. Akibatnya, hanya tersisa 2 orang yang tersisa gitu ya, yaitu Pak Budi dan Pak Samsul. Keduanya memiliki kepribadian yang santun, jiwa kepemimpinan, dan kecerdasan yang sama-sama baik. Setiap anggota MGMP sudah mendiskusikan siapa yang layak menjadi ketua, namun tidak mendapatkan hasil apapun karena keduanya sama-sama anggota yang berprestasi. Hal yang akan Anda usulkan sebagai salah seorang anggota MGMP adalah soal ini terkait dengan kompetensi komunikasi dengan indikator, menggagas sistem komunikasi dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk mencari solusi. Nah, di sini pemangku kepentingan adalah ketua dan anggota MGMP yang lain, gitu ya. Maka yang bisa kita lakukan yaitu opsi B, yaitu menyarankan kepada forum untuk dilakukan voting. Ya, dengan pengambilan suara maka akan mendapatkan keputusan yang terbaik. Oke ya Bapak Ibu, opsi D3, A2, dan yang merendah di sini adalah opsi C. Selama masa PPKM dalam pandemi COVID-19 ini, instansi tempat Pak Hadi bekerja masih menerapkan sistem WFO, WFH sebanyak 50%. Artinya, setiap pegawai masuk kerja secara WFO dan WFH secara bergantian tiap harinya. Dalam momen WFH, setiap pegawai harus menyelesaikan pekerjaan dengan batas waktu tertentu dan mengunggah hasil kinerjanya melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh kantor. Hal yang harus dilakukan oleh Pak Hadi adalah soal ini terkait dengan kompetensi, orientasi pada hasil dengan indikator, menyelesaikan tugas dengan tuntas dan dapat diandalkan. Jadi sebagai seorang pegawai, kita harus taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan dan kita harus menyelesaikan semua tugas-tugas kita yang dilaksanakan secara WFH sesuai dengan deadline-nya. Maka
Yang tepat adalah opsi A, yaitu mengikuti dan menyelesaikan tugas berdasarkan arahan dari atasan. Jadi kita tetap selesaikan. Waktunya upload ya harus upload meskipun besok kita WFO. Jadi kita harus tetap menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada. Ketika Bapak Ibu, C dapat poin 3, B 2, dan D mendapatkan poin terendah yaitu 1. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda bekerja di bagian frontliner dalam sebuah klinik kecantikan. Suatu hari, ada customer yang merupakan seorang artis datang ke klinik kecantikan tempat Anda bekerja guna melakukan sebuah treatment. Selain itu, artis ini juga membawa beberapa rekannya untuk melakukan treatment di klinik Anda. Oleh kepala kantor, dia memang diberikan beberapa fasilitas istimewa agar merasa puas sehingga menjadi pelanggan tetap dan berpotensi sebagai sarana promosi yang menggiurkan. Tiba-tiba rekan artis tersebut datang ke arah Anda menyerobot antrean untuk dilaksani terlebih dahulu dan menawarkan imbalan lebih kepada Anda. Hal yang akan Anda lakukan adalah kerjasama indikatornya, memastikan pemahaman yang sama atas instruksi yang diterima atau diberikan. Jadi titik tekan dari soal ini adalah, ini ya teman-teman, oleh kepala kantor, dia memang diberikan beberapa fasilitas istimewa agar merasa puas sehingga menjadi pelanggan tetap dan berpotensi sebagai sarana promosi. Jadi yang ditekankan dalam soal ini adalah kalimat tersebut. Maka apabila dia datang dan menyerobot antrean bisa apa kita? Ya, jawabannya tetap yang tepat adalah opsi D, yaitu berkonsultasi dengan atasan mengenai tindakan yang harus dilakukan. Karena di sini mungkin sudah ada itu ya semacam perjanjian antara si artis dengan kepala kantor kita. Jadi kalau ada kasus seperti ini ya kita diskusikan atau kita laporkan kepada kepala yang bersangkutan. Jadi dengan tersebut kita tidak melakukan kesalahan karena sudah ada kesepakatan di antara mereka sebelumnya. Gitu ya Bapak Ibu. C dapat poin 3, B 2, dan yang paling rendah di sini adalah opsi A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang petugas keamanan yang bertugas di pintu masuk suatu mal. Suatu ketika, Anda melihat ada seorang ibu yang menangis karena kehilangan dompet saat hendak memasuki mal tempat Anda bekerja. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah, soal ini terkait dengan kompetensi komunikasi dengan indikator, memastikan pemahaman yang sama atas instruksi yang diterima atau diberikan. Jadi kalau ada soal ini yang tepat adalah opsi C, yaitu menyarankan ibu tersebut untuk lapor kepada polisi. Jadi memang institusi yang berwajib ya polisi. Jadi kita tidak bisa melakukan apapun gitu ya karena kejadiannya apalagi di bagian luar mall gitu ya. Jadi karena memang ini kan pintu masuk jadi jelas kejadiannya adalah di luar mall. Jadi memang yang berwajib adalah instansi kepolisian. A dapat poin 3, D 2, dan yang rendah di sini adalah opsi B. Gitu Bapak Ibu, semoga penjelasan yang saya berikan mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.